Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Arla Aulia Saputri dari kelas 10-8. Dan saya Syafia Suryani dari kelas 10-7. Baiklah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta juri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara penilaian proyek P5 pada hari ini. Yang kami hormati juga Ibu Indria Lestari SPD dan Ibu Sumaisara SBMM selaku koordinator kegiatan proyek P5 pada tahun ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penonton, hari ini kita mau melihat pertunjukan dari beberapa teman-teman kita nih. Wah, apa aja tuh? Ada ketoprak, tarian daerah, dan juga ada tembang gawanan loh. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan penampilan pertama, yaitu penampilan Tari Ranta dari kelas 10-10.
banget ya. Ya, kepada 10.10 kami persilakan kembali ke tempat. Kira-kira gimana nih penampilan selanjutnya? Yang pastinya gak bakal kalah keren nih, ya nggak teman-teman? Teruntuk kelas 10.7 mana nih tepuk tangannya sama suaranya? Nah, selanjutnya akan kita saksikan penampilan Tari Tayuban dari kelas 10.7. Dekor dulu sabar nak. Yang itu tolong, dekor. Yang itu tolong. Standby ya, itu tadi. Standby ya.
boleh juga ada yang di bawah. Boleh. Batasnya yang jendela kedua ini ya. Jadi untuk semua yang bakal tampil, jangan terlalu maju. Batasnya jendela yang kedua. Ngerti?
Terima kasih kepada kelas 10 yang telah membawakan tari payung dari Sumatera Barat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan tembang dolanan dari 10-8. Kami persilakan untuk maju.
akan mempertunjukkan seni wayang ketoprak dengan judul Rawa Pening. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Atai Zahran sebagai narator, Nailah Ansaria sebagai sutradara dan nenek sihir, M. Rafa Al-Faiz sebagai wakil sutradara dan warga, Ahmad Alif dan Rafael sebagai anak kecil dan pengisi suara naga, Karisa Syahda Marela sebagai nenek yang baik hati, Muhammad Dewa Mas Agung Putra sebagai warga, pengisi suara mimpi dan warga Pak, Amina Kaisyah Putri sebagai warga dan penari, Nakia Kausa sebagai warga dan penari, Nafia Naifa sebagai warga desa, dan terakhir Ersin Fahdain sebagai warga desa. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bocah sebatang kara di sebuah desa terpencil. Tidak seperti bocah pada umumnya, Sang Maha Kuasa memberikan bocah tersebut kelebihan. Bocah itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun selalu saja ada orang yang iri dan dengki dengan kelebihan dan kebaikan orang lain. Pada malam harinya, sang nenek penyihir datang dengan niat meminta pengobatan, dengan mendatangi rumah bocah tersebut. Ada apa, Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Bocah, jangan satu kowe. Gara-gara sampean tidak ada lagi yang datang berobat pada Mbah. Tapi kan, Mbak, itu bukan urusanku. Kenapa aku harus peduli dengan hal itu? Ompong, bocah seperti kowe menasehati Mbah tidak sopan. Terimalah kutukannya, Mbah. Dasar bocah bau busuk. Nikmatilah sisa hidupmu yang menderita. Tidak ada yang akan mendekatimu. Keesokan paginya, para warga berdatangan menuju rumah sang bocah. Namun Sampurasun. setelah pintu dibuka, terkejut melihat kondisi bocah itu. Mun, apa yang terjadi denganmu, nak? Ih, apa tubuh kowe jadi seperti ini? Orang yang jahat sehingga tubuh berbau seperti ini. Loki, Bisakah kau membantu? ya Mohon. ampun. Gimana ya, Loki?
Malam pun tiba. Bocah tersebut tidur dan bermimpi mendengar suara seorang kakek. Pergilah dari desa ini nak, dan carilah seorang orang tua. Dia yang akan menyembuhkan penyakitmu. Pagi-pagi sekali, bocah tersebut bangun dan bersiap-siap untuk meninggalkan desa. Ia menyusuri hutan yang sangat lebat. Pagi-pagi, hari demi hari berlalu hingga akhirnya perbekalan bocah tersebut habis. Di saat yang sama, bocah itu melihat sebuah desa yang ramai. Dengan penuh harapan, bocah itu pun mendatangi salah satu rumah penduduk desa. Sobrang berumur Bisakah kau mendatangkan sedikit saja? Mohon. dasar bocah busuk. Lu tunggu aja sini. Cepat betul. Lihat saja diri kau yang busuk itu. Diriku saja tidak sanggup menatap kau, apalagi para teman ini. Kumohon sedikit saja. Bocah aneh, bau lagi menentu gue. Bocah yang kehausan dan kelaparan itu pun melihat sebuah peta yang tergeletak di tanah. Bocah itu pun membuka peta tersebut dan mengelilingi desa untuk menghampiri setiap rumah penduduk desa.
perjalanannya. Ia menuju ke pinggiran desa dan menemukan sebuah gubuk tua dengan seseorang yang berada di depan gubuk tersebut. Dengan penuh harapan, bocah itu menghampiri gubuk itu. Bisakah aku meminta maaf? Mohon. Nenek itu sontak terkejut dan teringat akan mimpinya semalam. Semalam bermimpi bahwa mulai pangan mundi yang bocah cilik tunggu bahwa tunggu pangan mundi yang sampai Aku bangun. Bocah itu makan dengan lahapnya. Lalu terjadi sebuah keajaiban. Tubuh bocah itu seketika pulih kembali. Wah, iya nek, aku sudah cepat pulih. Ngomong-ngomong, kenapa sih penduduk di desa ini sangat sombong dan sudah melatih anak itu sepertiku? mungkin dia sombong tentang bakal masing-masing yang bertugas dia orang simba orang biasa dari mulai simba dari pulang sampai biasa. Maaf ya, aku tidak bermaksud terbanyak. Tapi nek, malam ini bersiaplah untuk naik langsung. Akan ada banyak pesan akan datang. Ini mungkin bersama Raja. Percaya saja Pak Kabule. Malam pun tiba. Di desa berlangsung pesta yang begitu meriah. Seluruh warga desa sangat menikmati pesta. Namun itu tidak berlangsung lama hingga akhirnya bocah itu memanggil seluruh kerumunan warga untuk menghampirinya. Hoi 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 warga desa. Ada apa yang ribut? Hah? Ada seorang bocah cilik yang bikin keributan. Bocah, betul kau di sini. Kami rasakan kekesalanmu. Kalau tidak mengenaliku, aku adalah bocah yang dulu berluka sebelumnya. Ah, sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu tetap saja anak gembel. Cepat pergi dari sini. Kamu pesta penduduk. Tanpa basa-basi lagi, bocah itu langsung menancapkan tongkatnya ke tanah. Aku akan pergi dari sini. Yang tidak mampu mengangkat tongkat ini. Biasa. Muda. Salah seorang warga berusaha mencabut tongkat tersebut, tetapi hasilnya nihil. Apa ini? Apa jangan sihir? Teman-teman, sama-sama. Para warga pun berusaha menarik tongkat tersebut bersama-sama, tetapi tongkat itu tetap tidak bergerak seinci pun. Kalian lihat itu penonton, penduduk sombong ini mengangkat sebuah tongkat pun tak bisa. Dengan mudahnya bocah itu mencabut tongkat yang menancap di tanah. Lalu keluarlah semburat air yang sangat deras dari bekas tancapan tongkat. Tidak butuh waktu lama, desa itu tenggelam dan menjadi sebuah danau.
Lalu tidak sampai di situ saja, nenek sihir pun datang dengan niat mengganggu bocah itu. Gimana bocah itu? Itu. Hai bocah, jangan kau kira aku akan berhenti mengganggu. Meskipun desa ini telah kau jadikan danau. Nenek, Mbak, kau datang juga. Kali ini aku akan melawanmu. Jangan mimpi. Hanya seorang naga saja yang mampu melawanku. Hah? Seekor naga? Dan saat penonton, mbah tua bodoh ini memberitahukan kelemahannya kepada tunggulah di sini. Aku akan berubah menjadi naga. Tunggu. Harus Ya. Rasakan ini, nenek sihir. Nenek sihir, naga itu melihat seseorang dengan perahunya di tengah danau. Naga itu pun menghampiri seseorang tersebut. Ternyata ia adalah nenek yang telah menolongnya. Nenek, apa yang terjadi kepadamu? Naga merasa nenek takut padanya. Ia pun memberitahu identitas aslinya. Tenang saja, nenek. Ini adalah aku, anak yang telah kamu tolong sebelumnya. Jadi begitu ya. Baiklah, sini biar aku bantu. Sang naga pun mendorong perahu nenek itu ke tepian danau dan mengucapkan salam perpisahan dan nenek itu. Begitulah asal-usul dari danau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Rawa Pening. Sekian
Belum kan?
Tes tes. Oh.
Datuk Muhammad Dafa sebagai prajurit kerajaan. Saya Safira Naga Alfadia sebagai Dayang dari Putri Anggraini. Saya Genia Monica sebagai Peri. Saya Ahmad Dhani Fareja sebagai Raden Pangayun. Saya Rasyad Ahmad Bali sebagai Tesi. Saya Alari Kasas Kusuma sebagai prajurit. Saya Wanda Parisa sebagai Putri Anggraini. Saya Shiva Putri Amila sebagai prajurit. Saya Tasya Alwi Putra sebagai Bibi Risana. Selamat menyaksikan. Di sebuah kadipaten Pajajaran, hiduplah seorang putri bernama Anggraini. Ia sedang bersedih hati karena rindu dengan kekasihnya. Kamu kok pada senang-senang iki? Aku tuh lagi sedih. Sini Bibi. Ini tuh aku dipanggil. Oh iya, nampak. Kalau manggil ini jangan Om. Apa? Opa. Kamu kok perot? Repot. Sewot. Kenapa? Bibi. Bayang kok Om, bayang. Messi, lagi ngomong. Habis keliki, mantep iki. Pagi gustimu. Iya, aku lagi sedih, Ki. Ini tadi maksudnya menghibur jenengan supaya jangan sedih gitu loh. Apa sih? Yang dipikiran tuh apa? Ayah ibuku sudah lama pergi berburu. Aku tuh sedih sendirian di rumah. Pergi berburu itu nanti sudah dapat hewan. Kan buat taruh di apa jenenge itu kebun binatang. Kan buat hiburan juga itu. Gak usah takut toh. Lihat ini aja tiap hari. Nanti juga kan terbiasa. Messi. Aja. Wes gak apa-apa, ini kan sudah banyak pembantu. Ya kalau memang merasa seneng, salah satu pembantu kan bisa dibunuh. Oh jangan, nanti aku masuk penjara toh. Gak apa-apa, kalau bunuh itu gak apa-apa. Jung. Ya nggak apa-apa, mati nggak apa-apa untuk pengalaman. Goblok ini. Wes, isu mati caranya gini. Aku heran ian gawe kamu. Kadang kecilmu dulu danakan gini, gede-gede gini. Opo Tobi, karena kelopo. Aku tuh lagi kangen sama Kakang Pangayu. Jadi jenengan tuh rindu sama Raden Pangayun. Iya. Datanglah hamba mati untuk menyampaikan pesan kedatangan pemuda Pangeran Pangayun. Walaupun Gusti, awas saya lancang. Saya sudah berusaha pagi. Saya bersama prajurit diperintahkan untuk mengangkat mencari. Tapi ada seorang pemuda bernama Pangeran Pangayun. Dapat izin penuh dari Gusti Adipati untuk menghadap ke putri. Apa hasilnya berkenan?
kamu bahagia atau tidak ini? Orang, soalnya pada kakak mas. Sebentar. Ini pacaran sedang seneng kok. Loh kok kamu sewot? Mas, orang disambut dong mas. Pengen disambit kan? Kamu kan sudah pernah berjanji dengan saya mas. Sudi aku. Tesi orang gelap kan ini tesi orang gelap. Tesi. Oh, Tesi. Kamu sudah makan? Sudah. Begini ceritanya. Waktu saya ingin menuju Kabupaten Kending dan juga Kabupaten Majalengka, saya ingin bertemu bapak. Tapi dia nih. Iya, lagi nunggu kan? Iya. Kamu sudah bertemu bapak atau? Besok aku jerawatan tuh kakak mas. Gak apa-apa. Untung masih jerawatan. Beginilah Putri. Aku sudah dapat kabar baik dari orang tuaku. Hubungan kita sudah restui. Hubungan kita udah direstuin? Iya. Dan juga aku mendapatkan izin untuk masuk ke Kending. Saking senangnya. Ya nggak apa-apa. Ntar kalau jadi pengantin kita sebeledesi aja. Mas, sembarang sembelet kok. Dulu ya. Putri, gimana perasaan kamu setelah kita mendapat izin dari orang tua? Tapi kamu mau jalan kerja lain dong? Ya enggak dong, kan ada kamu. Janji. Dan juga Putri, apa gunanya aku jauh-jauh dari Kabupaten Kending hanya untuk bertemu kamu? Kita tinggal pernikahan kita aja. Iya, kita tinggal tunggu dulu nama pernikahan kita. Tiba-tiba datanglah pasukan dan paman Anggraini yang serakah akan kekuasaan. Putri, pergi dari sini. Coba, lihat dari sini. Paman, siapa mereka? Saya sendiri tidak tahu, Raden. Apakah mereka pasukan kita? Bukan. Apa salah mereka? Apa salah mereka? Mereka menyerang saya dari kali ini. Yang membunuh mereka siapa? Kalian harus bertanggung jawab dari kematian mereka semua. Anda Gusti Adipati, bagaimana? Sebentar lagi ia akan turun dan kamilah yang akan menggantikannya. Tapi Paman, saya baru saja bertemu Gusti Adipati. Kamilah Adipati yang sekarang. Lantas, pengangkatan dan resmiannya? Pakai nanya. Ya diangkat sendirilah. Aku diangkat sama dia. Dia diangkat sama aku. Tapi Gusti Adipati itu memerintahkan. Sekarang diberitahu kalau kamilah yang menguasai di wilayah sini. Tetapi Paman, saya yang diberi perintah oleh Gusti Adipati. Tapi kan, kamu bukan orang sini. Saya tahu, saya bukan orang sini, tapi saya calon menantu. Baru calon menantunya toh. Sedangkan adipatinya sudah kami kalahkan. Sementara saya diperintahkan oleh Gusti Adipati untuk menjaga kerajaan-kerajaan ini dengan tentram dan aman. Muncullah dua peri yang bertugas untuk menyatukan Anggraini dan Pangayun yang terhalang keserakahan pamannya. Kita mesti boleh penjaraan. Iya, kita mesti terus secara singkas untuk menyatukan manusia yang memang bercinta dan sudah menjadi jodohnya. Tapi ya tahu nasib kita disuruh
ibuku, gak tahu nasibnya gimana. Yo, jangan sedih. Kalau kamu sedih, aku ikut sedih. Kalau kamu ketawa, aku ikut ketawa. Tapi kan aku kan anak satu-satunya, Mas. Ya wes, mungkin ini cobaan dari cinta kita. Kalau begitu, secepatnya kita pindah ke Kabupaten Bintik. Mau lari kemana kalian? Mau lari ke sana semua pun tetap aku kejar. Jangan lupa paman. Paman. Memang kamu siapa? Paman. Memangnya aku kawin sama Pak Bibi Gunto. Tapi aku kan calon punya paman Adipati. Diberitahukan sekarang kalau akulah Adipatinya sekarang. Betul paman. Sudah terlalu basah. Sudah terlanjur basah. Ya sudah kan seperti itu. Kita spirit berdua. Daripada kamu hidup kita. Oh, paman jahat. Daripada kamu sakit gigi. Sakit hati. Baiklah paman. Sekarang di sini paman mau mati atau aku ya? Oh, pasti mau coba-coba lagi kau ya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai. Paman Anggraini pun membunuh Pangayun. Pada akhirnya Peri mengubah takdir cinta Anggraini dan mencintai pamannya. Anggraini. Iya. Kau lebih cantik dan lebih manis dari Anggraini yang kenal. Masa sih? Iya. Atau mungkin kau dalam keadaan sedih sehingga aku tidak penasaran kalau kau sebenarnya Anggraini, keponakanku yang sangat cantik. Paman sih gak pernah perhatiin. Paman berantem terus. Loh, bagus loh. Dari berantem itu, kau bisa menjalananku. Gak bisa. Loh, kalau nggak bisa, kalau menang kejantananku itu mau dari segi apa lagi? Ada deh. Anggraini, Apa sih paman acak-acak begitu? aku melihatmu sejak dari kecil, tapi baru aku sadar sekarang kalau kau itu sangatlah cantik, keadaanmu sangatlah fit, dan senyumanmu itu sangat-sangat manis. Mas apa toh? Oh, tidak lebih pas dan lebih pantas kalau kau mendukung Mas daripada paman, Mas Bintala. Bukannya Mas Kevin? Itu nama asli saya. Anggraini, beranikanlah, izinkanlah aku untuk memberanikan diri, untuk mencintai dirimu. Pasti kau tidak akan keberatan, Anggraini. Loh, aku keberatan tuh Mas. Aku turunin 3 kilo. Ya ilah, baru 3 kilo tuh. Aku tadi baru naik 7 kilo. Sudah sepantasnya Anggraini kalau kau menjadi permaisuriku, sang adipati yang berkuasa di wilayah ini. Boleh, tapi ada satu syarat. Syarat? Apa syaratnya Anggraini? Syaratnya Mas harus ngambil Pangayun dulu. Mas Pangayun? Iya. Tapi kan dia sudah mati di dalam jurang itu. Ya aku kan harus goodbye sama cintanya. Aduh Anggraini, apalagi yang kau beratkan Anggraini? Aku harus goodbye sama cintanya terus aku kasih cinta aku buat paman. Baiklah kalau begitu Anggraini. Nanti akan kau ambil Mas Pangayun dari jurang itu, lalu akan kuberikan pada dirimu.
Dan sesudah itu, barulah kau menjadi pasanganku, Anggraini. Udah sayang. Anggraini, tunggu sebentar di sini. Anggraini, will you marry me, Anggraini?
pada kelas 10 kami dipersilakan ke meja untuk melakukan penilaian.